Dan gue dengan irama itu tadi, gue berusaha keep up ya. Sambil gini, ayam, gue telat, ayam. Asli dong, asli. Jam 7.30 tuh gue tuh naruh barang di depan pintu gue, belum packing, wet. Gue ganti buka baju, gue ganti piyama, pakai kimono. Gue cuman ngeliatin yang gue pikir bulan, ternyata lampu gue. Tapi kenapa gue anggap dia sebagai bulan. Gue duduk aja, I just need a 15 minutes, terus gue gini. Capek banget. Partner gue ngomong gini, bersyukurlah kalau masih sibuk. Kenapa? Artinya masih ada yang diusahakan untuk mencari uang. Iya. Di saat semua orang lagi sulit seperti sekarang ini, ketika kamu masih sibuk bekerja, artinya masih ada yang kamu usahakan untuk membuat dapurmu ngebul. Yes. Setuju nggak? Setuju. Bagus ya itu? Coba diulang. Setuju. Coba diulang. Setuju nggak? Setuju. Ya, bapak-bapak Big Talk itu yang gini. Oh, anak-anak gue sih nggak bisa. Minimal tuh harus disebut lah anak sekolah internasional. Minimal tuh harus ini, bro. Biar minimal tuh Australia. Gue tuh pengen gini. Pedut, yang kerja itu istri lu. Lu bukan wira swasta. Lu pengangguran. Lu udah kismin gak ya? Lu selangit. Sepeda mini yang ada pita-pitanya di samping stangnya ya? Nggak pita dong, itu cuman kiwir-kiwir aja. Rumbai. Yang hebat tuh ma bapak gue loh, Wet. Kenapa? Dibeliin loh gue. Diikutin loh gue. Ya, Anyway ya. Karena sepeda itu soalnya skill hidup, jadi pasti dibeliin. Enggak, maksudnya gue dibeliinnya sepeda mini, bukan sepeda BMX gitu. Oh iya. Ya. Jadi kan emak bapak gue tuh sebenarnya udah ngendus ya, cuman mereka terima gue apa adanya, hidup tiada mungkin. Lagi sitting by the window, menunggu dan menghitung jendela makan ya, say. Sebenarnya setelah gue pikir ya, intermittent fastingnya tuh biasa kan. Maksud gue kayak intermittent fasting itu sebenarnya mirip seperti pada saat puasa, cuma di malam hari. Bener gak sih? Iya. Lo selesai makan terakhir jam 7, lo baru makan lagi jam 10, jam 11 pagi atau jam 12 siang. Bener kan ya? Tapi lo masih boleh minum kan? Boleh. Boleh minum, tapi yang tidak berkalori. Iya. Gitu ya. Sementara kalau puasa kan malah nggak ada sama sekali asupan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berat ya. Yang berat tuh Suara lu kecil, gedein dikit dong, Kak. nggak mau. Ih, geli deh lu, so imut. Udah, sekarang udah gede. Udah dikasih makan jadi gede suaranya. Cek. Coba. Do. Gedein lagi. Gitu ya. Masih kurang. Coba ya, aku ganti dulu. Kalau gini gede suaranya. Coba tes. Cek. Belum loh. Coba gedein lagi. Oke, sebentar. Apakah handphone apa tuh ndil-ndilnya digedein? Coba, ini sih udah aku gedein nih suaranya. Gitu. Segini. Masih kecil. Oh, kecil sih, Wet. Padahal gue tuh udah maksimal loh. Sebentar ya. Kita matiin Bluetooth-nya. Kita nyalain lagi. Tenang. Semua tenang ya. Semua tenang, nggak usah panik. Segini apakah masih kecil? Apakah handphonenya speakernya ketutup kali? Enggak. Udah, ini udah pakai tripod. Udah. Oh, iya ya. Mungkin kecil sih.
Gue jadi deg-degan loh, padahal yang beli handphone mahal lu ya. Heeh. Tapi nggak apa-apa, gue kan anaknya santai aja. Ya, kalau emang Iya, enggak, gue takut apa Rusia itu speaker lo. kebetulan ini Ceko bukan Rusia. Iya ampun. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Mulia adanya. Kayaknya semangat banget ya pagi hari ini ya. Semangat ya, semangat. Ada semangat di sini. Disemangat-semangatin aja, Kak. Masih kecil nggak suaranya? Atau gimana nih sekarang keadaannya? Kecil ya? Mendem ya? Suara aku stabil nggak, geng duet? Bentar. Iya. Sebentar ya. Gila ya. Coba ya. Let's take a moment to admire the curl on my hair. Yes, mama. Segini aman nggak suaranya? Nah, udah lo pakai itu aja. Dari kemarin ini problemnya selalu. Itu kayaknya itu lo rusak deh. Padahal ini tuh lebih baru daripada ini. Mungkin dia jatuh atau belum di-charge. Bisa jadi. Sebentar. Iwet tuh ya. Iwet itu teknologi yang dia beli dan dia punya banyak. Satu kelemahan dia. Dia tuh nggak pernah ngecharge. Dan dia nggak pernah ngecek apakah baterainya masih ada apa enggak. Sama kayak diri gue nggak pernah gue charge. Ya ampun. Sorry, ralat. Sama seperti diri gue nggak pernah ngecharge. Tapi I feel geli. Tapi I feel you, Iwet. Dalam arti gini, I am also swamp ya dengan gadget-gadget ini, dengan beda-beda charger, dengan beda-beda kabel gitu ya. Makanya gue tuh very reluctant untuk menambah gadget baru dalam hidup gue. Karena gue tahu, every new gadget comes with new dia nggak mampu bayar buat beli gambar. Ya, Mami Putri ya, emang capek banget. Headset perlu pakai di-charge, handphone di-charge, laptop di-charge, apa di-charge. Balik lagi. Semua harus Nah, di-charge. Udah, ini udah oke sekarang. nah, Nah apa? jelas suara lo. Gitu. Ya udah, tenang aja. Tadi rupanya settingnya pakai boost setting. Bassnya lebih gede dibandingkan treble-nya. Duh, luwet, ada-ada aja gebrakan lo. Gimana nih pagi ini? Aku tuh pingin bahas masalah mengalah untuk menang. Tapi aku tuh bingung harus mulai dari mana. Oke. Lu nginep lagi di 25, lu semalam nggak pulang? Seperti biasa ya. Kalau misalnya kita nginep di sini kan kita harus check out pada saat syuting tuh. Dengan romelan gue yang begitu banyak ini, aku nggak punya waktu untuk itu. Iya. Terus gini, Dave aja bisa, kenapa Iwet enggak? Ya Dave tuh emang orangnya tertib. Gue nggak tertib. Iya, Ya, soalnya gue punya ibu kos yang galak, Beb. bener. Gue kan kurang taat sama ibu kos ya. Mbak Wati kan gitu. Jam 9, lo sama lo dan rambut lo dan muka lo yang udah siap dan barang-barang lo udah harus pindah ke kamar gue. Oke. Karena Sementara gue nggak ada waktu untuk ngurusin lo lewat jam 12. Oke, Mbak. Daripada barang-barang gue dibuang dari jendela, ya gue beresin lah. Sementara gue jam 9.30 baru pasang kain. Aku nggak kuat diburu-buru gitu. Kayak udah cukup hidupku diburu-buru. Yang lain jangan gitu. Tapi ya, I just want to take a moment, Iwet. Ini adalah apresiasi ya.
apresiasi terhadap tim Duet With, apresiasi terhadap kita berdua, terhadap kamu sebagai partner kerja aku, terhadap badanku, terhadap kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuat kita mampu melakukan ini 2 minggu sekali. Kan kemarin kita tuh syuting di 25 Hours Hotel untuk Duet With. Tentunya ini juga adalah apresiasi untuk tim pendukung, soundman, kameramen, editor, ya. Total kan ada 8 kadang 10 orang ya yang bantu kita di belakang layar tuh. Also untuk tim dan juga staff dari 25 Hour. Kayak contohnya kemarin ya teman-teman ya. Kan teman gue bilang gini, kenapa sih mesti bangun jam 5 pagi? Terus gue gini, karena gini ya. Ini biar teman-teman kebayang ya, ritme kita 2 minggu sekali kalau lagi syuting. Jam 5 gue bangun, mandi, keramas, make up. Jam 6 gue siaran, 6.30 gue selesai, 6.30 gue duduk, gue meditasi, gue berdoa. Jam 7 gue nyalain kamera, siaran. Jam 8 selesai. Jam 8 tukang rambut gue Mbak Ani datang. 8 sampai jam 9. In between bikin konten sambil bikin rambut sama briefing. Jam 9 bikin konten, foto, bikin video. Jam 10 tamu pertama datang, ya. Ya. Jam 11 selesai, 11.15 ganti baju, bikin konten, jam 12 tamu kedua nongol, jam 1 selesai. Jam 1 sampai jam 2 makan. 1 sampai 1.30 makan. Habis itu ganti baju, bikin konten. Jam 2 tamu kedua nongol. Lanjut terus baru selesai jam 5. Jam 5 gue bebenah dorong-dorong troli dari kamar ke basement. Iya. Jam 7 gue pengkor di rumah gue pakai sarung sambil menatap langit. Oh, capek banget. Dan gue dengan irama itu tadi gue berusaha keep up ya. Sambil gini, ayam gue telat, ayam. Asli bang, asli. Jam 7.30 tuh gue tuh naruh barang di depan pintu gue, belum packing wet. Gue ganti buka baju, gue ganti piyama, pakai kimono. Gue cuma ngeliatin yang gue pikir bulan, ternyata lampu gue. Tapi kenapa gue anggap dia sebagai bulan. Gue duduk aja, I just need a 15 minutes, terus gue gini, capek banget. Aduh Tuhan Yesus, capek bang. Sementara gue jam 6 sampai jam 8 masih ada meeting offline. Iya, dan gue udah gak peduli lo mau meeting. Gue gak peduli. Lo meeting sama The Demit, lo meeting sama Pak Maung Praja, lo meeting sama siapa, terserah web. Gue udah yang, yaudah dah. Gue dorong troli gue, yuk kita ke mobil. Ya gue 8.30 lah kayak lo. Penggor udah kayak, Allah capeknya Gusti gitu. Gue tuh cuci muka aja ya, ngapus make up tuh sampai udah nggak pakai digosok. Tau nggak lo, make up gue tuh kayaknya gue tuh cuman gini nih. Tapi apa namanya, itu yang namanya disiplin ya. Maksud gue gini, ketika kan bayangannya kan kalau misalnya syuting podcast gitu tuh ibaratnya kayak ya ini kan industri rumahan ya, ceritanya kan gitu ya, industri rumahan. Ini kan lo yang bikin sendiri ya, lo atur aja gimana gitu, seenak-enak lo aja. Cuma nggak tahu ya, mungkin karena kita tuh orang lama kali ya. Kita orang lama yang terbiasa bekerja dengan tim profesional gitu, sehingga gaya kerja itu kita bawa ke dalam ketika kita memproduksi si podcast Duet With. Kenapa harus profesional? Karena gini, satu, tadi kan dibilang sama Dave, timnya 8-10 orang. 8-10 orang itu kan juga punya keinginan ya, punya kepentingan, punya keperluan. Sehingga ya kita lock gitu. Kita lock bahwa jam kerja itu dari jam sekian sampai jam sekian.
Jangan lewat dari itu. Kenapa? Kalau lewat dari itu akan ada extra cost. Untungnya kita lumayan pelit dan perhitungan ya, sehingga extra cost itu jangan ditambah. Harus stick di situ. Also sebetulnya lu kru untuk yang terlibat, kita kan juga hitungannya kru ya. Kita mulai syuting jam 10, lo lanjut syuting di atas jam 5, itu tuh energi kita udah habis, Bo. Kita udah nggak sanggup, kita udah lelah, kerja di dalam kelelahan itu nggak maksimal. Iya, belum lagi tambahan adalah masalah lighting. Kita kan pinginnya adalah iya pakai lighting, tapi kan maunya natural light ya. Jadi kalau udah gelap tuh udah nggak cakep nanti gitu. Oh, lo tahu nggak sih yang I constantly remind myself di tengah-tengah kesibukan gue atau lagi padatnya kayak kemarin lagi padatnya aktivitas gitu ya. Udah siapa ya, Bo gitu. Itu yang selalu gue ingat-ingat adalah I always take a moment to pause dan gue absorb everything that is going on. Gue lihat setup lampu, gue lihat itu kru pada masangin kabel di badan gue. Hana ngegiring-giring gue untuk pindah lokasi foto gitu. Gue tuh gini, gue diam terus gue gini, I am living my dream. Yang terjadi hari ini di depan mata gue adalah mimpi gue 3, 4, 5 tahun lalu. Jadi who am I to complain? Gue ini menghidupi mimpi gue loh. Nggak boleh komplain. Yang terjadi sekarang ini adalah apa yang lu doakan, apa yang lu inginkan, apa yang jadi buah kerja keras lo. So, no, we're not going to complain. So, guys, teman-teman, tentu ya kerja itu nggak selalu enak. Kalau teman-teman lagi tengah-tengah bekerja kelelahan, take a moment to pause 2-3 menit and absorb what happened around you. And ask question and think back gitu. Is what you doing your dream? If it is, you got nothing to complain. Partner gue ngomong gini, bersyukurlah kalau masih sibuk. Kenapa? Artinya masih ada yang diusahakan untuk mencari uang. Iya. Di saat semua orang lagi sulit seperti sekarang ini, ketika kamu masih sibuk bekerja, artinya masih ada yang kamu usahakan untuk membuat dapurmu ngebul. Yes. Setuju nggak? Setuju. Bagusnya itu. Coba diulang. Setuju. Coba diulang. Setuju nggak? Setuju. Bagus. Jangan lupa masih ada di SCBD, ya, masih ada di Cipete, masih ada di Grand Wisata Bekasi. Konon yang Grand Wisata Bekasi masih banyak. Rupanya geng duet kurang banyak yang sobek alias sobat Bekasi. Jadi para sobek alias sobat Bekasi silahkan menuju ke Stuja Coffee untuk membeli kolaborasi kita. Setuju? Setuju. 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 Tempat nongkrongnya kita yang setuju-setuju aja. Bagus. Sebuah tagline baru. Lo kalau lagi badan rentak gini biasanya lo ngapain? Gue tuh sebetulnya suka makan manis kan, Wet. Jadi kalau badan, lo perhatiin nggak kemarin kan gue gini, Iwa? Iya. Coklat. Coklat dari kamar lo bawa kemari. Udah gitu kan, gue kan juga lagi mencoba cut gluten sama gula. Terus kan Mbak Wati kan udah tahu tuh, dia kan udah ngatur ya, jam segini kita kru sarapan, jam segini kopi, jam segini kudapan, jam segini makan siang, jam segini manis-manis. Jadi dia udah beliin gue manis-manis. Sementara anak-anak kru cowok-cowok itu kan doyannya asin ya, Bo. Jadi kan mereka selalu disiapinnya asin. Udah disiapin manis-manis buat gue. Tapi kan gue kemarin kan nggak mau makan manis. Jadi itu pulang tuh, itu roti-rotian, nastar-nastar, apa kru-kru itu gue suruh tuh cowok-cowok bawa. Terus jadi mereka pada ngomel gitu, ini si Om Dev sih udah gak makan gula, jadi kita dia disuruh makan kayak begini ya. Emang lu kalau lagi capek ngapain? Lah, gue nanya lu.
Gue sih sebenarnya juga sangat suka pijet sih, Wet, lately. Mm-mm. Mm-mm. Tetapi gue tuh kayaknya udah 6 bulan gue belum pijet lagi. Hah? Kenapa? Mungkin ini terdengar jijai. Belum ada waktunya, Wet. Tiap kali ada hari lowong kosong untuk pijat gitu, gue kayak gini, pijet kali ya. Tiba-tiba gue ditagih deadline. Kayak hari ini nih, gue sebenarnya, gue nganggur ya. Semalam Lisa gini, Mas Dave yang baik, cuman mau mengingatkan, hari Jumat esok adalah hari terakhir tulisan ditunggu. Terima kasih banyak Mas Dave, jaga kesehatan. Kan gue banting handphone gue, tapi karena ada tapi karena gue sayang sama Lisa, jadi gue gini, ditunggu Lisa besok. Itu tuh adegannya sambil gue natap bulan yang gue pikir bulan, ternyata lampu. Gue gini, nggak jadi pijet besok gue. Ini Lisa Bonet kan ya? Lisa Bonet kan? Bukan, Lisa editor gue. Lisa sekarang jadi editor, Bo. Lisa gabung. Udah jadi editor sekarang. Ya. Ih, hebat loh. Lisa tuh tadinya, lo tahu dong dia apa tadinya sebelumnya? Sekretaris ya? Iya, sekretaris redaksi. Keren. Mantap Lisa. Lanjutkan. Lisa yang selalu diam tapi bekerja terus. Ya kan, Lisa gitu kan. Iya. Diam di pojokan gitu, yang ngamatin, set langsung bantuin. Kasih itu. Iya. Lisa tuh kayak kulkas, say. Gak ada suaranya tapi lagi kerja. Bener. Ya. Bener. Ya. Bener. Kulkas kan gitu, diam di pojokan, dingin, tapi sebenarnya dia lagi kerja, say. Lisa tuh orangnya ya. Tadi pas gue beli kopi ke bawah, seneng deh. Tinggal daerah sini tuh, beli kopi, balik lagi, naik ke atas gitu. Gue mau mimpiin tinggal di sini. Tapi bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah masih. Apa? Jadi lu geser nih manifestasi kehidupan lu dari Menteng sekarang ke SCBD. Iya, Menteng 50 miliar. Gimana cara nyarinya? Bro, makanya sosial media tuh buat baca berita, bro. Kamu tahu nggak kemarin ada yang bikin flat di Menteng 400 apa 700 jutaan? Ya, kan saya bukan perkara masalah tinggal di Menteng ya, luasnya yang saya hitung. Udah nggak mampu masih sombong. Udahlah kismin, tapi masih gayanya selangit. Itu tuh, ini maaf ya, itu udah miskin gaya lu selangit. Iya. Itu tuh rasanya banyak banget di dalam kehidupan gue yang pengen gue lontarkan ke teman-teman gue gitu. Lu miskin, pedut, lu miskin gaya lu selangit. Kayak contoh ya, gue tuh punya katanya sih wira swasta, tapi menurut gue lu bukan wira swasta, lu pengangguran. Gue mau ngomong gitu sama suaminya temen gue, tapi kalau ngomong tuh tipe yang big talk gitu loh. Lo tau gak sih tipe bapak-bapak big talk gitu loh, yang kerja tuh cuman istrinya. Bapak-bapak big talk itu yang gini, oh anak-anak gue sih nggak bisa, minimal tuh harus disebut lah anak sekolah internasional, minimal tuh harus ini bro, biar minimal tuh Australia. Gue tuh pengen gini, pedut, yang kerja itu istri lu bukan wira swasta, lu pengangguran, lu udah kismin gaya lu selangit. Gue rasanya pengen ngomong gitu. Lu bukan wira swasta, lu pengangguran, yang kerja istri lu. Lu tuh single income, gaya lu selangit. Anak lu harus di sekolah internasional. Dapur lu kembang kempis, hari ini ngebul, besok ngadem. Laga lu. Iya, bener, iya. Kalau kayak gitu kan istrinya yang adalah teman gue kan cuma colek-colek ini gue nih. Udah. Tapi giliran gue mau komentar, diinjak nih kaki gue. Jangan ngomong. Jadi dia. Pengen gue ngomong. Laki lu bacot. Dia baru belajar bacot. Iya. Katanya gini, Putri Marino lagi marah-marah. Gue lagi mau cerita. Apa? Tadi pas gue beli kopi di bawah,
gue ketemu ada yang negur gue baru sepedahan. Kenapa? Mbak. Dari belakang gini, Dion Wiyoko ya gitu. Ya enggak dong, kan gue botak, Deddy Corbuzier ya gitu. Dia cerita, gue tanya kan gini, dia bilang gini, Mas Iwet abis lari? Dia bilang, gue bilang enggak, tadi cuman mau beli kopi aja, gue bilang gitu. Terus dia gitu gue tanya, berapa kilo hari ini sepedanya? Terus dia bilang katanya 100 kilo. Terus gue gini, hah? Hari Jumat 100 kilo? Terus dia bilang, iya kita soalnya lagi mau ada event sepeda gitu. London, Edinburgh. London, Edinburgh, Edinburgh, London. Kenapa? Gue udah pernah ke Edinburgh loh. London, Edinburgh tuh jauh loh. Iya, total 1.500 kilo nanti dia pertandingannya. Terus gue gini, ya Tuhan, 100 kilo di hari kerja. Lu tau gak 100 kilo tuh kayak apa? Jakarta Bogor. Enggak, maksud gue dari patung Senayan, Pizzaman, sampai Bundaran HI, balik lagi tapi 10 kali. Itu 100 kilo. Oh, iya. Gelo ya? Ngapa sih lu ketawa? Enggak. Situasi komedi ya. Kalau gue kan, kalau ibu-ibu tadi gini, abis sepedahan, iya. Soalnya kita mau ada event sepeda. Lu gak perlu tanya, arahannya pasti event sepedanya adalah event gue sepeda kan, lomba sepeda. Kalau gue gitu ya, lu ketemu gue di warung lagi beli kertas scrap, lu tanya, kok beli kertas scrap? Kok beli kertas scrap? Lagi mau ada event sepeda om. Sepeda hias. Karena mau 17-an ya. Pawai sepeda. Tapi event sepeda. Mau desain apa nanti kalau boleh tahu sepedanya pas event sepeda nanti? Sepeda saya pengen saya sulap jadi ogoh-ogoh. Oh jadi ogoh-ogoh. Jadi ogoh-ogohnya jalan ya. Yang bisa ngetril gitu loh. Lo bisa naik sepeda gak sih, Bo, by the way? Bisa gila. Oh. Ya kan gue nanya dulu, takutnya lo gak bisa. Gue bisa naik sepeda, Bo, gara-gara emak gue. Gue kan minta sepeda kan. Again ya guys, I grew up in the 70s ya. Gue lahir 77 ya, in the 80s lah berarti. Kala itu kan punya sepeda di komplek sore-sore itu keren. Yeah. Jadi waktu gue SD kelas 3-an gitu, gue merengek minta sepeda. Gue dibeliin, gue udah curiga nih. Gue dibeliin, gue disuruh belajar naik sepeda. Begitu gue udah bisa naik sepeda, senjata makan tuan, Bo. Begitu gue bisa naik sepeda, adik gue gak punya sepeda, belum bisa naik sepeda, anak kecil. BMX, iya enggak dong, sepedanya sepeda mini gue. Anak laki mintanya BMX, Dev. Hah? Sepeda mini yang ada pita-pitanya di samping stangnya ya? Enggak pita dong, itu cuman kiwir-kiwir aja. Rumbai. Yang hebat tuh emak bapak gue loh, Wet. Kenapa? Dibeliin loh gue. Diikutin loh gue. Ya, anyway ya. Karena sepeda itu soalnya skill hidup, jadi pasti dibeliin. Enggak, maksudnya gue dibeliinnya sepeda mini, bukan sepeda BMX gitu. Oh iya. Jadi kan emak bapak gue tuh sebenarnya udah ngendus ya, cuman mereka terima gue apa adanya. Hidup tiada mungkin berubah nasib anak. Terima saja. Oke, move on. Terus giliran gue udah bisa sepeda. Zaman dulu kan belum ada supermarket, Wet. Dan kan nggak ada ibu-ibu belanja bulanan. Jadi tiap kali gula habis, minyak habis, garam habis, si mama perlu roti Jepang. Gue yang disuruh ke warung beli naik sepeda. Mau siang-siang kayak mau sore-sore. Naik sepeda, beli gula. Gue gini, kok gue lagi? Ya cuman kamu yang bisa naik sepeda, makanya dibeliin sepeda. Beli roti Jepang. Gitu. Roti Jepang alias pembalut, yes. Pembalut. Ntar kalau datang nggak dibungkus gini,
dibungkus, gak tahu sopan santun, balik lagi minta dibungkus. Ya kan ini Bohong. udah nyampe, iya, ini udah nyampe rumah mah, bukan masalah hasilnya, pokoknya prosesnya. Sana, bikin malu aja. Balik lagi gue gini, kata mama aku minta dibungkus pakai kertas koran. Kertas korannya mana? Ya nggak. Oh, Banyak banget urusan yang harus lu pecahkan ya pada iya. masa itu. Ini nih, Mungkin inilah cikal bakal lo jadi princess passenger. Udah kebanyakan yang lo urusin waktu kecil. gue dilatih critical thinking sedari dini. Iya, bentar deh, gue belum cerita tadi, belum selesai tuntas cerita Oh gue. iya, sepeda lo. Bukan sepeda gue, orang itu. Terus abis itu, tadinya gue mau nanya gini, Nek. Cuma gue inget kata-kata lo. Web, kalau ketemu orang tuh dipikir-pikir basa-basinya biar orang nggak tersinggung. Masa dia bilang, aku habis sepedahan 100 kilo, gue tanya, ada masalah apa? Ya nggak gitu dong bro. Tapi coba, dalam hati lo kalau misalnya ada orang, berapa kilo hari ini sepedahannya? 100 kilo, Mas Dev. Coba, dalam hati lo berpikir apa? Lu jangan langsung to the bull's eyes gitu. Ada masalah apa? Lu ketawa gini. Abis coba lu jadi si ibu itu ya. Habis sepedahan bu. Iya nih. Oh, berapa kilo nih sepedahan hari ini? 100 kilo, Mas Dev. Iya hebat banget. Melarikan diri dari apa nih bu? Sama aja. Ya tapi kan gua nggak ngomong kalau lu punya masalah. Udah, intinya itu aja. Gue mau menyapa Tiny Puppet Club. Suami aku ketemu Kak Iwet kemarin malam. Katanya mukanya bagus banget, mulus, cerah, dan wangi. Alhamdulillah. Ini, wait, Tiny Puppet Club ini Stasia bukan? Lu inget Stasia nggak? Adik iparnya Dodo. Stasia? Apakah Yang Stasia ketemu. itu single Yang ketemu. kedua dari Statue? Stasia, Stella Juwen. Itu kan ada kakaknya Statue, adiknya Stasia. Kemarin gue ketemu soalnya pas gue lagi meeting ada yang nyamperin gue. Suaminya Stasia. Stasia tuh yang adik iparnya Dodo atau kakak iparnya Dodo. Ingat gak sih waktu kita foto? Oh, Dodo Ya, Derai. iya, Dodo Derai. Terus dia bilang, Kak Iwet, aku suaminya Stasia yang waktu itu ketemu di studionya Dodo gitu. Ya, Oh my itu god, dah. gitu. Ya itu Iya, lah. Stasia yang ketemu kita bawa surat terus beliin roti sama peluk. Betul. Yang dia bilang bahwa siaran duet ini menemani hari-harinya dia ketika dia sedang mempertanyakan dirinya karena tadinya dia adalah perempuan bekerja, lalu Ya. kemudian setelah dia punya anak dia memutuskan untuk mengurus anaknya dan dia jadi berasa kayak aduh, ini bener nggak sih keputusan gue gitu kan? Ya, that's Stasia. Remember? Ya, remember. Iya gitu. Bener. Berarti ternyata itu Stasia. Masih menemani setiap hari. Hai Stasia, good morning. Ada Dokter Brian yang bertanya, Dave itu sarapan nggak ya? Nggak selalu Dokter Brian. Aku kalau mau pergi nge-gym, aku sarapan. Kalau nggak mau nge-gym, gue biasanya nggak sarapan. Gue nunggu makan jam 11 baru makan siang. Jadi sebenarnya tanpa disadari gue tuh melakukan intermittent ya. Terakhir makan jam 7. Kan gue udah nggak makan malam sebenarnya. Jadi gue terakhir ngemil buah tuh jam 7, baru makan lagi jam 11, ya intermittent lah sebenarnya. Gue hanya sesekali aja gue sarapan. Misalnya lagi nginep di hotel, because I actually enjoy eating long breakfast, Iwet. Gue tuh suka eating long breakfast gitu loh. Dan itu kan enak kalau di lagi liburan di hotel gitu. Jadi makan telur, makan roti, ngobrol, ketawa-ketawa, terus makan buah, eating long breakfast gitu loh dari jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10. I love it. Iya. Tadi ada yang nanya lagi, Kak Iwet besok jadi ke Arjok? Iya, besok aku jadi terbang ke Jogja lagi. Oh my. Yes, I'm flying to Jogja tomorrow. Oh astaga, kamu tuh ke Jogja besok. Iya, gue besok ke Jogja. Cuma sebenarnya tujuan utamanya bukan si Arjok. Tujuan utama gue adalah hari Minggu itu
ada event klien gue. Si itu AGZ. Lu tau gak sih AGZ? Ih, sinetron lagi happening banget. Kependekan dari Asmara Gen Z. Oh, lu jadi bawa bintang-bintang Asmara Gen Z itu. Lagi cari bintang. Oh, jadi kayak bikin open casting di Yogyakarta. Wadidaw. Besok Itu tuh kalau nggak salah Malioboro Plaza kalau nggak salah. itu tuh Minggu acaranya Minggu. sinetron yang saat ini nomor 1. Gila. Oh iya. Asmara Gen Z itu ratingnya tinggi banget, satu. Yang kedua, itu udah kayak cult gitu, Bo. Jadi kalau setiap kali ada tayangan, itu pasti tayangannya itu episodenya dipotong-potong, lalu dibahas di TikTok sama di X. Wow. Yes. Berarti skripnya kuat banget. Skripnya kuat banget. Kuat banget. Oh. Crazy. Gila. Itu yang anaknya Atarsyah pemainnya. Anaknya. Oh, anaknya Atar. Yang kawin sama Adelia Lontoh itu siapa? Yang Atar kawin- kan? Bukan sayang, Adelia Lontoh itu istrinya Duta Sheila on Seven, Bo. Salah. Bukan Adelia Lontoh berarti. Pokoknya Bener gadis nggak? sampul juga. Hah? Gadis Novita Engine juga gadis sampul, Lulu Tobing juga gadis sampul. Yang mana nih, Bo? Ira Raksoa, Riani, Ira Bondol itu juga gadis sampul. Yang Ira Bondol. Kampung lu. udah lama ya, lu nggak denger kalau manggil perempuan Bondol. Sini lo. Nora. Deso. Anjir, Ira Bondor. Ini Ira Bondol kesel. Ntar dulu. Ananda apa Adelia ya? Ira Rizwana gila. Fatahsyah itu namanya. Fatahsyah itu si pemerannya si Asmara Gen Z. Bapaknya Ananda Lontoh. Ananda adiknya Adelia. Adiknya Adelia, dia sekeluarga Iya. itu memang lontoh semua karena bapaknya lontoh, Beb. Lontoh sayur enak kayaknya pagi-pagi. Siapa nama anaknya? Fatahsyah. Oh, berarti jago goyang patah-patah dong. Aduh, kita bisa jadi komika nggak sih, Wat? Kita jadi pembukanya ini yuk, stand up komedi yuk. Mau naikin celana. Melorot. Aduh. Kita propose yuk sama Panji. Panji kan lagi tour tuh seluruh Indonesia. Salah Panji satu kota deh Panji gitu. Itu PA. Kita jadi pembuka. Kenapa? Panji mah tinggal di luar negeri. Lu minta sama Panji, kita diboyongnya ke luar negeri jadi TKI. Ogah, gue pengennya di Indonesia. Lu mintanya sama Ernest Prakasa. Ernest lagi sibuk bikin film, kagak bikin tour ini apa namanya stand up komedi. Ya udah, dia minta sama siapa? Bang Ben. Panji tuh lagi roadshow. Udah deh, Wet. Kita ngurusin podcast aja. Kita udah lodok jam 7 malam suruh stand up lagi. Ide lu suka ada aja deh. Lu ngurusin podcast sama siaran TikTok aja udah lodok. Ini yang disebut sebagai nafsu besar tenaga kurang. Bukan lagi ya. Aduh capek. Banyak banget maunya. Begitu sudah kerjain aduh capek banget. Capek banget. Emang nggak bohong sih ya. Simpenan tenaga tuh makanya gini, kalau lo
kan gue tuh suka ngelihat gitu ya ponakan gue kan, Aduh. aduh keinginan aktivitasnya tuh banyak banget, pulang sekolah mau ini mau itu mau ini. Gue bilang sama adik gue, biarin, mereka tuh masih muda-muda, energinya tuh banyak banget, harus disalurkan. Emangnya kita pulang kerja bawaannya pengen duduk-duduk aja, pengennya jalan santai, mereka pengennya lari, biarin aja mereka berlari, kita ngeliatin dari jauh sambil jalan, bener nggak? Mm-mm. Aduh coba ya Allah Tuhan, capek banget. Astaga. Gitu. Jadi hari besok gue terbang Jogja pagi. Mungkin gue akan lihat Art Jog dulu, begitu abis landing. Terus abis itu hari Minggu gue akan nongkrong di kayaknya Malioboro Plaza deh. Oh, Mario, gue pernah sih MC di Malioboro Plaza. Pokoknya eventnya AGZ lah, lu cari aja di mana, gue ada di situ nanti. Ya lu jadi om-om pemantau kan? Oke. Nah, ini kan Jumat ya. Malioboro Mall, bukan Malioboro Plaza. Apa? Malioboro Mall. Oh, Malioboro Mall. Iya, yang di tengah-tengah Malioboro kan? Iya. Ada juga Ambarukmo Plaza. Which one katanya, Web? Ya itu dia tadi, gue mix aja. Jadi Malioboro Plaza. Lo terserah lo cari di mana lah gitu. Lu baca brief nggak sih, Web? Enggak dong, kan gue yang bikin briefnya. Setelah lu bikin, lu baca dong lokasi. Masa lu nggak tahu lokasi di mana? Ih, benci deh. Gue kan tinggal turun dari pesawat, abis itu dijemput. Princess Passenger. Ya Bo, ada kalanya gue juga pingin kali jadi Princess Passenger. Nah, ini gue tuh memperhatikan contoh ya, kayak lu kemarin di lokasi syuting kita gitu. Itu Wet, nggak selalu kita tuh harus ngatur. Apalagi nih ya teman-teman yang sama seperti Iwet gitu ya, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, decision maker di tempat pekerjaan lu tuh terbiasa take charge on everything. Sebenarnya kadang lu juga suka merasa kelelahan, tapi itu tuh instinctively in you karena lu udah 24/7 selalu ngambil keputusan. Kadang-kadang momen-momen tertentu lu nggak perlu ngambil keputusan, lu ikut campur yang membuat diri lu lelah. Kayak contoh kemarin, Hana kan bilang gini, Kak Iwet kita syuting konten ya, syuting kontennya gini. Si Iwet tuh langsung ngegas. Nggak gitu dong, kalau mau syuting itu lo harus bikin dulu storyboardnya, baru abis itu lo bagan narasinya. Gue tuh gini, lo baca nggak Wet skrip yang dikirim? Nggak dong, udah dibikin. Gue cuman gini ngeliat ke Iwet. Itu tuh lo, most of the time that's you. Orang tuh kadang cuma pengen, ya? Iya, orang tuh, lu ikut aja, let people decide for you. Tapi kan abis itu gue ngomong, oh ya udah gue ikut aja, terus gue nggak telepon lagi. Iya, tapi lu ngegas dulu. Gue nih, dan itu juga ibu-ibu juga suka gitu, Web. Ibu-ibu atau bapak-bapak, gue lihat adik-adik gue gitu. Kalau anak-anaknya lambat mengambil keputusan atau minta aja, nggak gitu dong, kamu tuh harus tahu, papa kalau jemput tuh butuh gini. Kata anaknya, aku baru koma loh ma, aku baru bilang nanti jemput aku, abis itu aku mau bilang jam 7 ya, karena papa jalan jam 6. Aku udah aturin. Oh oke, gitu dong. Iya tunggu. Itu ibu-ibu. Jadi Mr. Fix-It gitu, bawaannya pengen buru-buru diselesaikan aja. Gue nonton podcastnya, lo pasti pada kenal Ken Honda kan? Ken Suzuki gue tahu. Geli lo. Mobil lu Ioniq bukan Suzuki. Ken Hyundai. Jepang sama Korea kawin. Bacanya by the way Hyundai. 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 Tolan gak sih? Hyundai tolan. Cie, yang mobilnya Ioniq
Cie, yang baru seminggu pakai mobil Ioniq terus disundul motor terus masuk bengkel. Cie. Kok lo tahu sih? Mang enak mobil baru disundul. Kok lo tahu sih? Ih, lo rumpi banget ya. Dari mana tuh rumpiannya? Lo punya nomornya si Cabi ya? Gua sama supir lu tuh bestie. Aduh, tadi gua bukan mau ngomongin itu loh. Iya. Aduh, sore sampai keringetan nih guys. Subuh sampai keringetan nih. Oh, lawannya sore. Jadi subuh. Kan berarti kalau sore kan istri dari masa depan. Lo berarti istri dari masa lalu, yes. Karena lo subuh. Sebelum nyampe ke sore, lu harus melewati gue subuh. Dan cocok istri masa lalu subuh karena biasanya Nini tuh bangunnya subuh loh. Kalau anak gadis yang masih mengkal tuh sore-sore baru bersolek. Aduh, capek. Gue tuh mainnya sama kuntilanak yes, subuh-subuh gitu. Lo transisi dari kuntilanak ke sore. Hadir lu di tengah-tengah. Aduh Dion, kamu mau gak sih beristrikan aku Dion? Aduh capek. Yandi Lawrence mau nggak sih bikin sequelnya atau prequel atau apalah gitu ya, judulnya Subuh bukan Sore gitu. Oh Yandi Lawrence, Dion Wiyoko PA itu yang jadi suaminya. Yandi Lawrence yang bikin filmnya. Oh. Kesel. Gue pikir lu bolot. Udah dari tadi Dion Wiyoko, Yandi Lawrence. Dion, namanya Dion. Lu tuh emang bener-bener. Lu tuh seperti kata Nirina kemarin bilang, gak apa-apa lah ya, karena Nirina udah ngepost juga, dia followersnya banyak daripada kita. Kita spill aja salah satu tamu kita kemarin, Nirina. Nirina udah kata, lu tuh jangan deketin bintang filmnya. Bintang filmnya emang gak ada power ngajak lu main film. Yang lu deketin tuh sutradara. Berhenti gak lu ngurus rambut lo? Soalnya gue tuh udah melalui kalau Widiawati udah melewati semua masa kepresidenan, gue nih sebagai presenter udah melewati masa mekarnya sutradara tuh udah banyak, wet. Gue waktu zaman siaran itu masanya aduh yang bikin film Arisan Nia Dinata. Kita kan sebagai penyiar, wawancara Nia Dinata, ngeceng gitu, manis-manisin. Nggak diajak-ajak juga gue. Joko yang suka bikin film hantu tuh apa, Bo? Joko Tau'u. Mas Joko. Joko Anwar, Bang Joko, bukan. Iya. Joko Tingkir, kata geng duet Joko Tingkir. Bang Joko, gue tuh udah bolak-balik wawancara dia dari zaman dia masih jadi wartawan, dari film pertamanya gue udah wawancara, gue ngecek, nggak diajak-ajak. Sherina, petualangan Sherina, Riri Rizda, Mira Lesmana, udah dari keriting bonding lurus lagi gue ngecek, nggak diajak-ajak. Jadi gue udah capek gue wawancara sutradara. Emang gue tuh cuman dia tuh mainnya sama subuh, sama sore. Tapi ya kemarin gue kepikir gini, kalau sampai nih lo diajak main film, tapi lo perannya jadi suami, lo ambil nggak? Nangis sih gue. Misalnya suami dari masa depan, dimana suami dari masa depan tuh emang bentuknya udah beragam, inklusif gitu. Kalau suami dari masa depan bentuknya kayak gue, semua istri-istri itu langsung kami kasih, wet, sekarang. Aku gak mau masuk masa depan. Langsung aura farming. Aku gak mau masuk masa depan. Bukan kami kasih ya. Tahu kan, aura farming. Gak mau mereka masuk masa depan. Akhirnya sekarang Aduh capek banget.
Aduh capek. Aduh capek. Aduh. Jangan pada tawa-tawa aja loh. Ini baru 700.000. Kita 1 juta likes. KPI masih ada. Oke. Gue kayaknya akhir pekan ini tuh gue punya banyak wishlist tontonan film yang akan gue tonton. Oke. Satu tuh gue pengen nonton Superman. Terus gue pengen nonton Sore gitu. Terus gue pengen nonton ulang filmnya bintang tamu duet with kita yang di episode terakhir tuh Marissa Anita, Odi sama Mima. Gue pengen nonton lagi because karena ada Dion Wiyoko sama ceritanya bagus. Hah? Kok ada Dion Wiyoko di podcast kita belum ada? Bukan, di filmnya Marissa, Odi sama Mima. Oh, oke. Dion tuh lagi berkembang deh kayaknya, filmnya dia banyak sekarang dan bagus-bagus. Gue tuh juga udah pernah wawancara Dion Wiyoko zaman dia masih jadi model, belum jadi film. Terus apa gitu ya? Iya. Enggak, gue jadi mendadak inget juga. Udah banyak orang yang gue wawancara ya. Aduh. Ya Allah Tuhan. Sama Wet, gue mau cerita ini. Hari Sabtu, kan kalian inget ya? Gue mau kasih lihat aja. Hari Sabtu, jadi gue akan memenuhi. Boleh ya gue pengumuman di Geng Duet? Boleh. Kan teman-teman tahu ya kalau aku tuh punya perfume kolaborasi sama Alt. Kan judulnya Joie de Vivre. Ya ada tuh di showcase-nya Duet. Kita udah masukin, jadi teman-teman gampang. Dan waktu pertama kali kita launching kan kita kasih tahu kalau kita akan punya program CSR kan. Jadi sebagian dari penjualan perfume Joie de Vivre ini akan kita donasikan untuk beberapa komunitas dan juga panti jompo. Nah hari Sabtu ini gue akan pergi ke satu panti jompo di Jakarta Pusat. Oke. Semoga gue nggak inget. Semoga gue inget bikin konten ya. Jadi gue bisa cerita. Kan cerita bukan mau sombong ya, tapi maksudnya sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu loh. Kan Geng Duet beli. Gue janji kalau sebagian kecil, kenapa lo ketawa? Sebagian kecilnya akan kita donasikan. Jadi harus kita kasih lihat kan. Apalagi ada yang bilang, nah kejadian nih kumpul circle nini. Iya nek. Nah bercandaan gue iya nek tepat tuh di sana ya. Bener. Dia pas lo ngomong iya nek, neneknya nyaut iya cu gitu ceritanya. Aduh capek banget ya Allah. Aduh. Semoga aku kuat ya. Maksudnya? Iya kan gue suka terharu, Bo. Gue tuh. Iya. Semoga ketemunya neneknya sama kakek-kakek yang happy-happy ya. Jadi kita harunya tuh happy gitu. Itu kira produk. Jangan lo doain teman-teman lo meledak, kesian. Ada yang bilang gini, Om Dev jangan lupa pulang, kesana jangan bawa koper. Lu jahat deh. Gue belum waktunya tinggal di panti jompo. Gila ya lo. Aduh panas ya say, rambut diriap gini. Rambut Sofia Lacuba gini panas deh. Aduh Tuhan. Awas nyaman sama geng baru ya Om Dev. Itu katanya. Aduh. Belum. Ada yang nanya gini, Om Dev udah pada terpapar belum konten panti jompo mewah? Nah, itu tuh belum terpapar tuh. Nah, tuh udah ada yang ide tuh buat caption atau judul kontennya Circle dari Masa Depan. Judulnya Senja, Circle dari Masa Depan. Ya, itu di atasnya sore, ya. Iya benar. Aduh benar. Bagus kan? Circle dari Masa Depan. Ya. Oh iya. Pada pinter-pinter deh bikin judul. Ya. Ntar lo ambil tuh viti-viti pas matahari lagi terbenam gitu. Gue kesana jam 9 pagi kalau gue mesti nungguin dia sampai senja juga itu ini sore kali udah dimandiin terus pupuran. Anak kecil kali ya. Capek.
What a day, what a day. Aduh, ya Allah Tuhan. Pada mau ngapain nih hari ini teman-teman sekalian? Coba tulis di kolom komen. Apa kira-kira rencana dari Gini, teman-teman semua? teman-teman kalau yang kerja Senin sampai Jumat, biasanya Sabtu itu kan adalah waktunya teman-teman untuk recharge, relax ya. Pesan aku sih adalah dua. Kalau bisa nonton film Indonesia di bioskop lagi banyak yang bagus-bagus. Satu. Dua, kalaupun enggak, di Netflix itu sekarang, lo did you pay attention? Di Netflix itu sekarang mendadak, gue kan kayaknya udah hampir 2 bulan gak buka Netflix gue. Gue buka Netflix tuh mendadak sontak kayak jadi banyak banget film Indonesia di Netflix. Iya. Jadi lu tontonin deh bagus-bagus loh sekarang film-film itu di situ, di OTT itu. Heeh, Seru-seru. heeh. Aduh, ya Allah Tuhan capek. Gue mau ganti spray nih hari ini. Jadi agenda gue hari ini adalah ya gengs ya. Gue mau nulis deadline. Abis itu gue mau ganti spray. Kalau masih ada energi nanti siang gue mau live jualan catering sama minyak wangi. Tapi kayak kita lihat nanti ya, nggak janji ya. Jadi jangan tagih kalau ada energi aja gitu. Kalau nggak gue memilih untuk tidur supaya sore gue pengen kardio. Karena besok gue udah nggak bisa olahraga gitu. Kenapa lo besok nggak bisa olahraga? Karena besok kan gue pagi-pagi pergi ke panti asuhan. Panti jompo. Kan jam 9 panti jomponya. Ya, malam minggu kali, saya wakuncar. Besok malam ini baru malam Sabtu. Iya kan lo ngomongin besok. Besok wakuncar, say. Lo paham gak wakuncar? Emang udah jadi pacar? Ya lo, Nanya. Bertanya dengan nada lembut. Hashtag. hilang sinyal. Ya, gue acting aja Kalau ngobrol sama gue tuh gak usah serius. Nggak, hari weekend gue pengen nonton sama teman-teman gue, teman-teman pertontonan gue gitu. Jadi gue pengennya abis dari panti jompo, gue pengen nonton ke bioskop gitu. Aduh. Sore Terima dulu kasih apa banyak. Superman dulu? Sore dulu. Sore dulu. Mm-mm. Superman lama ya filmnya? 2 jam ya kalau nggak salah. Lupa gue. Lama. Ya, Oke, gue sore nonton dulu. sore di Jogja aja deh kalau gitu. Kebanyakan rencana, wet. Lu nonton sore di pesawat aja. Belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada dong. Lu naik pesawat apa naik kereta? Gue kebetulan besok odong-odong sih. Sekarang Jakarta Jogja kereta juga bagus loh, wet. Iya gue tahu, tapi kan itu masalahnya waktu ya. Oh, gue lupa. Sorry ya. Kalau udah kelas-kelas lu makan PJ ya, Bo. Biar kata pesawat juga PJ ya, Nek. Ya, Nek ya. PJ ya. Ya, sorry ya, Bo. Bukan PJ. PC. Private jet? Bukan. Private Cessna. Pakai baling-baling. Belum mampu yang pesawat jet. Nggak lucu ya, Bo? Maaf ya. Apa sih? Gue punya cerita loh mengenai kunjungan gue ke restoran. Aduh, nanti hari Senin ya. Masih ada waktu. Jadi kemarin pas kunjungan gue ke Belly Bandit udah gue ceritain belum? Belly Bandit di mana sih? Nah, jadi gue kemarin pulang gereja hari Minggu. Kan gue tuh suka nontonin konten di TikTok, konten makanan. Lu suka nontonin konten makanan di TikTok gak sih, Wet? Kan gue tuh orangnya gampang. Gue kan visual ya, Wet ya. Jadi gue kalau nontonin konten-konten kreator di TikTok, gue tuh yang visual. di menteng ya? Yang di pojok ya? Oh iya. Belly Bandit. Jadi gue tuh berencana sama ponakan gue, ini di Menteng. Kita pergi ke situ yuk. Kesitulah gue pulang gereja nih jam 10. Penuh banget, bro. Jadi saran gue, lo kalau nggak punya reservasi jangan ke situ. Tapi untungnya kita bisa diselipin 1 jam aja sebelum pesanan reservasi berikutnya hadir. Itu tuh kayaknya rumah menteng lama yang dijadiin restoran, Wet. Jadi rumahnya tuh nggak terlalu besar.
Tapi lo tau ya rumah lama, rumah Belanda lama yang dindingnya tebal gitu, yang lo kalau ngejerit di kamar Oh. mandi di ruang tamu nggak ada yang denger, saking dindingnya tebal gitu. Jadi adem deh di dalam wet. Sirkulasinya tuh enak gitu. Plus si Belly Bandit ini, dia itu yang gue suka dari Belly Bandit adalah dia itu tipe restoran yang pilihan menunya nggak banyak wet. Jadi nggak bikin pusing buat kita newcomer. Newcomer baru, newcomer pendatang, newcomer yang Berhenti aja di newcomer aja. newcomer, Iya, customer baru. Udah gitu aja, selesai, titik. iya pendatang, pendatang baru, pendatang baru. Jadi kita lihat menunya tuh ada yang tulis recommended, terus cuman ada pilihan 1, 2, 3, udah selesai. Gitu, servisnya cepet, rasanya nggak neko-neko, hangat gitu. Rasanya tuh menghangatkan. Betul, sourdough-nya enak. Plus server sama baristanya banyak geng duet di situ. Oh ya. Oh. Aku dikasih complimentary dessertnya dia, vanilla pudding sama coklat pudding. Coklat puddingnya enak. Lo pas kalau misalnya lo pergi gitu ya, barista atau waiter waitressnya adalah geng duet, gitu lo suka ditanya, Mas, nggak sama Mas Iwet, Mas Dave gitu nggak suka? Enggak sih. Enggak. Enggak, gue kalau ke event nih nanyain lo. Kalau orang ketemu gue, mereka kayaknya tahu deh kalau gue tuh punya kehidupan yang berbeda dari lo. Karena gue kalau ke restoran itu orang-orang nanya, hari ini nggak sama Mas Dave? Enggak, gitu gue jawab. Gue Oh kalau iya? ke event nggak pernah ditanya, nggak sama Mas Dave? Enggak, gue nggak pernah ditanya. Event gue Ya, event karena- bela negara soalnya. Ya, Agak bingung. Kalau ada lo di situ juga bingung. lo, event lo ketemu Bu Menteri, ngapain Bu ini? Mas Iwet, gak sama Mas deh. Senam ibu-ibu RT Yayasan Jantung. Mas Iwet nggak sama Mas Dave. Mas Dave kan pernah stroke, nggak mau senam sama kita. Nggak senamnya lama. Tet, 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 tet. Gue penasaran, kemarin salah satu tamu kita cerita soal Mimi yang di pick, yang ibu-ibu ncinci kalau joget. Oh, iya. Gue pingin lihat. Teman-teman, ada yang udah pernah nongkrong di klub di PIK namanya Mimi nggak? Lah, teman kita, Didi kan tinggal di PIK. Kan dia selalu ngajakin, Wet. Iya, dia kan suka cerita sama gue ya, Mimi seru banget, Wet, lo harus kesana. Gue pikir gini, kayaknya gue iyain deh nih si ajakan si Didi ini. Lo harus lihat lo kan gila-gila survei A/B testing ya. Lo kesana deh, Wet. Gue sih belum pernah kesana, tapi gue dikirimin video sama Didi. Itu serunya gila-gilaan, Wet. I mean like people are having fun gitu, dan people of all ages loh. Iya, ada maksudnya kayak AI banyak, adik-adik juga ada, engkoh-engkohnya juga ada. Ibarat kata tuh all genre ada di sana gitu ya. Dan dia tuh live band ya, bukan DJ ya, live band. Bro, bukan cuman live band, ada penari, kayak lo berasa di Shanghai. Oh ya, kabare. Iya, penari yang Ni Wang Cho gitu, wushu, Oh, ya? wushu apa wushu sih? Wushu. Ya, gitu-gitu. Ada pokoknya seru banget. Ntar dia penarinya turun dari langit-langit pakai pipa gitu. Aduh, seru Lu banget. temenin gue dong. Lu mah suka nggak mau. Lu Boleh, maunya boleh, ke boleh. Blitz. Gue belum pernah juga ke Glitz. Did you know trivia? Gue tahu dari Hans Hambali. Did you know kalau Glitz itu mempekerjakan disabilitas Iya, sebagai tahu. bartender dan servernya? Tahu kan, dibilangnya kalau nggak salah konsepnya mereka inklusif kan. Jadi kata inklusif itu diturunkan ke dalam berbagai macam hal. Ya, I know. Menurut gue hebat loh. Iya. Menurut gue itu hebat. Dan teman-teman gue yang pergi ke Glitz itu ya, mereka tuh tiap kali mereka
pergi ke Glitz, yang dipuji adalah service-nya dari para server disabilitas ini. Karena menurut mereka kayak, mungkin karena mereka disabilitas ya, Wet ya. Jadi mereka tuh sangat atentif gitu. Atentifnya luar biasa. Gue pengen sih pergi ke Glitz just to have the experience of that. Ya. Aduh, capek. Dan kan gue tiap hari siaran sama lo ya, yang udah mulai semi-semi budak gitu. Jadi gue pengen lo kan suara kecil, charge belum di charge, Bluetooth apa gitu. Aduh, capek gue ngomong sama lo. Udah yuk, udah 1 juta like, sudah jam 8. Terima kasih banyak. Hari Senin lu kita ya. ketemu lagi. Lu begitu udah 1 juta lu berhentiin ajong. Lah, apa lagi? Oke. Enjoy your weekend. Get off your phone and start living.